Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Mari saya undang berdiri pada pagi hari ini, saya juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan secara online, live streaming dimanapun kita berada. Saya percaya kuasa Tuhan menjangkau setiap kita. Berapa banyak saudara mengasihi Tuhan pada pagi hari ini lebih dari apapun, amin, haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita, sehati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik buat setiap kami. Bahkan firman-Mu mengatakan bahwa Engkau tetap sama hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berubah buat setiap kami Tuhan. Bahkan firman-Mu mengatakan kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini buat waktu dan kesempatan kami boleh datang untuk beribadah. Semuanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih dulu mengasihi setiap kami. Biarlah pada pagi hari ini kami membalas cinta kasih Tuhan. Dengan kami Tuhan menaikkan pujian syukur kami. Biarlah hati kami tertuju hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, Kau yang melawat setiap kami. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Beracaralah secara dahsyat Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan kami yang ajaib. Kau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu buat setiap kami. Inilah setiap kami siap Tuhan menaikkan pujian penyembahan, pujian syukur kami, korban syukur kami yang terbaik. Hanya bagi Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu buat setiap kami. Kami umat-Mu Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya buat Tuhan. Mari Kau yang percaya, yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama saya katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua yang ada di sini kita rindu memuji itu menyembah Tuhan lebih lagi, amin. Kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, haleluya. You know that I love you, you know that I want you to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be
Lebih lagi amin saudara. Biarlah sukacita Tuhan tercurah buat setiap kita. Kasih salam kanan kirimu, katakan. Biarlah sukacita Tuhan tercurah buat setiap kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau menikmati anugerah dan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu katakan tercurah, tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, mari berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu, katakan kasihmu. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna, oh kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah, mulialah namamu, oh Yesusku. Mohon mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Pujian syukurku semuanya, kasihmu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, mari berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu, kasihmu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna, oh kaulah suka, mari semuanya, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah, mulialah namamu, oh Yesusku. Mari kita mau tetap sama-sama saudara. Kita mau nikmati anugerah Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna, oh kaulah sukacita. Mari jemaat Tuhan, suka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, oh 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 bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, katakan kami aman Tuhan, menara perlindunganku, mari menari, Yesus kau sukacitaku, katakan mulialah namamu, kaulah sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan, bersukacitamu. Haleluya, berikan sorak-sorai kita terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menikmati kasih Tuhan sampai detik ini, ini semua karena bukti cintamu buat setiap kami Tuhan.
Inilah setiap kami mau buka hati kami Tuhan. Kami siap menaikkan penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Engkau kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you. You are holy, holy Lord. Engkau besar Tuhan. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all throne and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, to sing the song forever to
buat setiap kami Tuhan. Namamu besar, namamu ajaib. Inilah setiap kami Tuhan. Mari saudara, selama kita bernafas, biarlah kita terus menyembah Tuhan. Mari akan menyembahmu pada pagi hari ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan kudus, kudus Engkaulah Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau ajaib, namamu ajaib Tuhan. Engkau besar, Engkau besar. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami sembah. Oh, jamah setiap kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami. Engkau yang memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya Roh Kudus, jamahlah setiap kami. Ubahkan setiap kami Tuhan. Oh, Kau yang bekerja secara ajaib pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Come on, lift up your voice. Nyanyikan yang terbaik. Angkat pujian penyembahmu pada pagi hari ini. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau yang melawat setiap kami. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus mengalamilah. Kuasa-Mu bekerja secara ajaib Tuhan. Melampaui akal pikiran kami. Engkau yang dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangkitkan iman kami Tuhan. Haleluya. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Come on, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, oh, to the King of Kings. Holy forever. You will always be holy, holy forever. Haleluya, kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk selama-lamanya Engkau tetap Allah. Untuk selama-lamanya Tuhan, Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Untuk selama-lamanya Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Untuk selama-lamanya Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Untuk selama-lamanya Tuhan, Kau yang selalu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Kau yang membimbing setiap kami. Kau yang menuntun setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau buka hati pikiran kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat setiap kami. Kami percaya kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu tetap bekerja Tuhan.
buat setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema buat setiap kehidupan kami. Berikan kami pengertian hikmat-Mu buat setiap kami. Inilah setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menuntun setiap hidup kami untuk jalan dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Engkau jemaat Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Good morning semuanya. Setelah apa ya saudara, sebelah rumput halaman kita kelihatan, ya, setelah tertutup sebulan lebih ya. Hari ini snow lagi saudara. Ya, tapi pikir-pikir ya kita nggak seburuk mereka yang tinggal di sebelah timur ya. Katanya sih di Philadelphia atau New York, New Jersey, mereka akan kedapatan paling tidak 1 feet. Ya, seperti 1 bulan yang lalu. Well, apapun keadaan kita, bersyukur kalau Tuhan bisa melangkahkan kaki kita tiba di tempat ini. Amen. Dan biarlah Tuhan mengerjakan apa yang sudah menjadi rencana Tuhan untuk kita semua. Karena itu kita tundukkan kepala kita, Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan sehari demi hari yang Tuhan sudah berikan. Juga kami bersyukur atas apa yang Kau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang tahu menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, ya Tuhan. Dan Kau sanggup ya Tuhan untuk menguatkan kami dan untuk mengubahkan hati dan hidup kami ya Tuhan. Beracarlah di tengah-tengah kami, kerjakan ya Tuhan apa yang sudah menjadi rancangan-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan akan menyertai pemberitaan firman ini. Dan biarlah Kau tuntun hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut ini adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Juga urapi setiap telinga kami yang mendengarkannya juga ya Tuhan, berikan kami segala hati kuasa untuk bisa melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua boleh katakan sama-sama, amin, amin. Katakannya pada kiri kananmu, Tuhan itu mengasihi kamu loh. Tell to your left, and Tuhan itu mengasihi kamu. Ya, Tuhan itu mengasihi kamu. Ya. Kalau ditanya kenapa kamu kok ngomong demikian? Karena aku sudah mengecapnya. Amen. Karena aku sudah mengalaminya. Minggu lalu Bapak Ibu kita sudah memulai seri ini ya. Yang saya kasih judul Love That Changes You. Kasih yang mengubahkan saudara dan saya. Dan hari ini saya akan kasih yang keduanya, itu kasih mengubahkan prioritas hidup kita. Ya, saya nggak tahu nih apa suara saya cukup terdengar atau enggak ya, tapi kalau tidak atau kurang terdengar tolong dibesarkan ya. Minggu lalu kita belajar suatu kebenaran yang menurut saya sangat penting. Ya. Masalah terbesar kita bukan karena apa ya, saudara, kita kurang mengasihi Tuhan. Ya. Masalah terbesar kita adalah kita belum sungguh-sungguh memahami betapa besar kasihnya Tuhan terhadap diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan kita mengasihi karena apa saudara? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya apa? Bukan inisiatif kita. Kasih kita kepada Tuhan itu bukan inisiatif kita. Melainkan respon kita. Ya, respon kita. Ya. Jadi kita mengasihi Tuhan karena kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan, terlebih dahulu kita mengalami kasih Tuhan. Dan minggu lalu juga kita belajar ketika seorang benar-benar mengalami kasih Tuhan dan tetap memelihara kasih tersebut, ya saudara, maka dia nggak akan tetap sama. Ya, semakin hari kita akan semakin mengerti akan kasih Tuhan. Kita mau baca satu ayat yang tadi saya sudah siapkan ya saudara, yaitu 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca sama-sama 2 Petrus 3 ayat 18, 1, 2, 3. Tetapi
bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Menarik di sini saudara, Rasul Petrus mengajarkan dan mengingatkan kita hari ini bahwa kita itu perlu bertumbuh dalam kasih karunia. Saya mau tanya, kasih karunia Tuhan itu bertambah atau tidak? Halo, kasih karunia Tuhan bertambah gak? Dari mana kita bisa tahu kasih karunia Tuhan itu bertambah? Bukannya firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan kita itu tetap sama, tidak berubah. Ya. Jadi kita juga mau belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak bertambah. Hanya saja pengenalan kita, pengertian kita akan kasih karunia Tuhan itu bisa bertambah. Setuju saudara? Ya. Anggaplah sekarang di luar matahari terik. Ya. Sekarang di sini nggak kelihatan matahari. Ya, sekarang lagi mendung saudara ya. Dari sini kita lihat tirai belakang nggak ada matahari. Sekarang saya mau tanya, mataharinya masih ada nggak di luar sana? Ada mataharinya, cuman nggak kelihatannya sama kita. Ya. Lalu kalau tirai itu dibuka sedikit, apa yang akan kita lihat? Sedikit juga cahaya matahari. Amin. Ya. Semakin lebar tirai itu, curtain itu kita buka, semakin jelas, semakin banyak panas yang kita terima. Saya tanya, dari hari ke hari, ya matahari itu tetap ada nggak? Tetap sama nggak menyinari kita? Sama. Hanya saja tergantung kita mau buka tirai itu atau tidak. Sama dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang hingga selama-lama itu sama. Hanya pemahaman kita belum tentu sama antara satu dengan yang lain. Ya. Dan kehendak Tuhan adalah pengenalan kita akan kasih karunia itu akan bertumbuh. Nah, seiring dengan pengenalan kita bertumbuh akan kasih karunia Tuhan, itu juga yang membuat kehidupan kita itu juga bertumbuh rohani kita. Amin, saudara. Ya, yang tadinya ke gereja terpaksa, yang tadinya ke gereja susah banget ya untuk untuk ngatur waktu, karena bertumbuhnya kasih karunia itu semakin mengerti dan semakin gak sulit untuk beribadah. Ya. Semakin gak ada lagi pertimbangan mau ibadah atau mau ini, gampang udah aku mau ibadah, aku gak pusing lagi. Karena apa? Semakin mengerti dan mengenal dan mengecap kebaikan Tuhan. Tapi itu bukan apa yang kita akan bahas. Ya. Jadi firman Tuhan tidak berubah, karakter Tuhan tidak berubah. Ya. Tapi ketika seseorang benar-benar mengalami kasih Tuhan, dia tidak akan sama. Dia tidak bisa sama. Nah, kalau saya balik, kalau kehidupanmu sama, artinya apa? Saudara bisa jawab sendiri. Pengenalan saudara akan kasih karunia Tuhan itu tidak bertambah. Atau mungkin saudara nggak mengerti kasih karunia itu apa. Saudara mungkin nggak mengerti kenapa sih Yesus mesti disalib. Ya, ngapain sih dia? Mungkin menurut saudara nggak ada kerjaan. Nah, Bapak Ibu, kasih Tuhan mengubah hati, kasih Tuhan mengubahkan cara pikir kita, kasih Tuhan mengubah apa yang kita pilih. Kasih Tuhan mengubah apa yang keluar dari mulut kita, dan kasih Tuhan mengubah cara hidup kita. Nah, tapi hari ini kita masuk ke dalam pertanyaan yang berikutnya. Ya. Kalau kasih Tuhan benar-benar mengubah hati kita, pertanyaannya kenapa Yesus berkata sesuatu yang sangat keras? Lukas 14 ayat 26 Yesus berkata demikian, jikalau seseorang datang kepadaku, ya lanjutkan, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya nggak tahu, ini udah berapa kali saudara baca ini, tapi waktu saya pertama kali baca ayat ini, saya nggak setuju dengan ayat ini. Dan hal ini sangat membingungkan saya. Ya. Suatu ketika orang tua saya
mama saya sempat mengutip ayat ini karena dia kesel sama saya. Oh jadi kamu mengutamakan Tuhan ya? Itu ya kamu ngutip ayat ini. Itu ya maksud kamu ya? Apa sih maksudnya ayat ini? Ya. Mari kita belajar. Apakah Yesus menyuruh kita membenci keluarga kita? Tidaklah saudara ya. Firman Tuhan itu nggak mungkin bertolak belakang. Ya. Tapi hari ini kita akan mengerti lewat ayat ini bahwa kasih Tuhan atau bukan kasih Tuhan, kasih kita kepada Yesus ya itu akan mengubah prioritas hidup kita. Ya. Saudara mungkin gak sadar bahwa walaupun saudara tidak menentukan prioritas hidupmu, secara tidak sadar saudara sudah membuat suatu prioritas dalam kehidupan saudara. Pasti ada yang terutama yang saudara sudah tetapkan dalam kehidupan saudara. Setiap kali seseorang jatuh cinta, mudah-mudahan tidak ada yang tidak pernah jatuh cinta di sini. Kalau enggak saya bingung. Ya, semuanya pernah jatuh cinta? Nah, pernah jatuh cinta? Rasanya? Sejuta. Berjuta rasanya ya saudara ya. Jadi saat atau setiap kali seseorang jatuh cinta, benar enggak? Prioritasnya berubah. Betul? Ya, prioritasnya berubah. Ya, apa yang dia lakukan itu nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu dipaksa. Tadinya tidur jam 10, ya, sekarang bisa video call melek sampai jam 2 pagi. Tadinya straight banget tuh, aku nggak bisa, aku mesti tidur jam 10. Ya, tapi udah punya pacar sekarang, udah beda. Nggak apa-apa lah untuk pacar, jam 11 nggak apa-apa, jam 12 nggak apa-apa. Besok kerja ngantuk nggak apa-apa. Yang penting aku bisa video call dengan yayangku. Ya. Dulu ngomongnya, aduh kemana-mana males lah. Aku kalau udah setengah jam lebih capek. Sekarang punya pacar, anggaplah di Philadelphia. Ya, 3 jam lebih saudara ya, 3 jam. Betul 3 jam, tergantung macet apa enggak ya. Ya. Lalu sekarang setiap minggu bahkan bisa setiap hari ke Philadelphia. Ya, tadinya setengah jam ogah. Sekarang setiap hari 3 jam deket lah. Ya. Karena apa saudara? Jatuh cinta. Jadi kasih itu mengubah prioritas. Bukan karena aturan, gak perlu disuruh. Ya, gak perlu dipaksa, tetapi kasih itu yang mendorong. Ya. Jadi Yesus nggak berkata di sini prioritaskan aku supaya aku mengasihimu, tidak. Melainkan karena aku sudah mengasihimu. Ya, karena aku sudah memberikan segalanya untuk kamu, ikutlah aku. Nah ini bedanya dengan agama saudara. Agama itu kita dituntut untuk taat terlebih dahulu. Kamu harus taat baru kamu diterima. Tapi Injil berkata tidak demikian. Kamu sudah diterima. Sekarang hatimu berubah. Amin, saudara. Contoh dalam kehidupan yang nyata, ibu-ibu sini udah punya anak. Kalau misalnya anak saudara masih kecil, masih bayi. Kan kalau misalnya masih bayi itu bangunnya setiap berapa jam saudara? 2 jam, betul? Iya ya sih. Misalnya kita mau tidur, saya jam 10 kita kasih susu. Misalnya. Jam 12 bangun, ya maksudnya kita bayi itu teriak-teriak nangis, apa yang saudara akan lakukan? Ya kasih susu. Jam 2 ngantuk-ngantuk. Saudara biarkan bayimu itu menderita gitu. Enggak kan? Ya, saudara akan bangun, kasih susu. Demikian juga jam 4, demikian juga jam 6. Ya. Apakah saudara merasa diperbudak oleh bayi saudara? Anak saudara kan enggak. Ya, saudara melakukan dengan ikhlas, bukan paksaan, bukan karena aturan, karena saudara mengasihi bayi tersebut. Beda kalau misalnya saudara di pesawat. Ya, begitu boarding, duduk, ya ada ibu-ibu bawa anak kecil. Ya, saudara berdoa Tuhan, biar dia jangan dekat-dekat aku lah.
Ya, nggak tahu dekat saudara di depan, ya. Tiap setengah jam nangis. Ya. Apa yang terjadi pada dirimu mendengar suara tangisan itu? Kesel kan? Iya nggak sih? Kenapa? Karena saudara nggak mengasihi bayi tersebut. Beda dengan mamanya yang menggendong bayi tersebut. Dia merasa kesel nggak? Enggak. Ya. Dia berharap bayinya atau anaknya itu nggak nangis terus. Tapi kalaupun nangis terus, ya dia tetap ya berjuang untuk membuat anak tersebut tenang. Ya. Jadi kasih membuat pengorbanan itu terasa ringan. Betul? Kasih itu membuat pengorbanan terasa ringan. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau ikut Tuhan itu karena kewajiban, karena keharusan. Kegiatan ibadahmu itu adalah sesuatu yang berat, terpaksa. Kalau nggak ada sesuatu yang enak, misalnya makanan yang enak, teman-teman yang enak di ngobrol, saudara mungkin nggak ke gereja. Ya, kecuali ada pembicara yang terkenal, ya, kecuali A, B, dan tapi kalau semuanya biasa-biasa, rasa-rasanya saudara nggak susah untuk ke gereja. Ya. Tetapi kalau saudara dan saya ikut Tuhan itu karena kita meresponi kasih Tuhan, maka ketaatan itu bukan sesuatu keharusan melainkan kerinduan dan sukacita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ketaatan adalah sukacita dan kerinduan. Jadi pertanyaan hari ini bukanlah apakah saya melayani Tuhan, tapi yang menjadi pertanyaannya apakah Yesus benar-benar pribadi yang paling saya kasihi. Sekali lagi, yang menjadi pertanyaannya bukan apakah saya melayani Tuhan, tetapi apakah Yesus benar-benar yang paling saya kasihi. Karena apa yang paling saudara kasihi akan menjadi hal yang paling utama dalam hidupmu. Kalau saudara sudah ngambil bagian dalam pelayanan hari ini, itu adalah hal yang baik. Tapi saya mau tanya sekarang, apa yang menjadi alasanmu? Apa yang menjadi motivasimu dalam melayani Tuhan? Kalau dasar atau motivasi melayani Tuhanmu atau bukan karena saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, maka seperti tadi, saudara merasa terpaksa, saudara akan anget-angetan, kadang rajin, kadang males, ya, kadang datang, kadang tidak. Ya. Tapi kalau sebaliknya, karena saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, maka melayani adalah sebuah kerinduan. Ya. Teman-teman yang sudah gabung ministry di akhir bulan atau awal bulan, saudara akan menerima apa yang namanya jadwal ministry. Ya. Ini punya persepsi atau punya respon yang beda-beda satu dengan yang lain. Kalau misalnya saya cuma dikasih jadwal sekali sebulan, sebagian akan senang. Sebagian ya udahlah kalau sekali-sekali. Tetapi kalau misalnya dikasih jadwal itu lebih daripada 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi 4 kali, ya Jevonnya di belakang sana ya. Ya. Kalau 4 kali padahal sebulan itu cuma ada 4 minggunya, ya, saya nggak tahu respon saudara bagaimana. Ya, aduh aku dikasih 3 kali lagi, aduh aku dikasih 4 kali. Ya. Belum lagi ada meeting ini, aduh aku harus begini, aku ditegur dan segala macam. Aduh, kayak melayani Tuhan gak enak banget ya. Aku gak bisa bebas. Hidupku kok kayak diatur ya, aku harus begini dan begitu. Well, saudara mungkin perlu cek itu, kenapa saudara melayani Tuhan? What is your motivation? Ya. Kalau melayani Tuhan adalah karena saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, maka melayani waktu saudara melayani Tuhan, saudara mau melakukan apa yang lebih daripada apa yang sudah diminta. Ya, saudara pengen berikan apa yang lebih baik ya, supaya lebih baik ini apa. Ya.
Dan manusia nggak bisa menjadi halangan saudara untuk melayani Tuhan. Ya, saya ngerti lah kenapa kalau orang kecewa pengennya tuh berhenti pelayanan ya. Ya, saya pernah nanya dulu ya, kalau misalnya saudara di tempat pekerjaan kecewa sama si A, si B, kenapa saudara nggak minta berhenti bekerja? Gak ada duit. Seakan-akan kan kalau pekerjaan saudara butuh, kalau misalnya gereja saudara nggak butuh kan? Iya kan? Ayolah kita perlu jujur di sini. Kenapa? Kenapa kalau misalnya ada satu alasan saudara nggak suka dengan A, B, dan C, rata-rata gue nggak mau lagi lah melayani. Atau yang berikutnya adalah gue nggak mau lagi ke gereja. Kenapa sih, gampang banget sih? Nah kalau saudara telusuri, kemungkinan besar kenapa orang tersebut mudah menyerah adalah karena orang tersebut nggak mengerti apa yang Yesus sudah lakukan untuk dirinya. Nggak mengerti betapa besar kasih karunia yang sudah diberikan kepada orang tersebut. Amin, saudara. Ya. Ya. So, tapi kalau misalnya nggak demikian, ya saudara melayani, ya ada jadwal yang banyak, saudara males, discourage, ya saudara males bangun pagi, aduh mesti bangun pagi lagi, aduh, ya. Atau saudara melakukannya dengan ala kadarnya, dan yang paling sedih adalah kalau saudara rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, tapi nggak ada Tuhan di dalam ibadahmu, nggak ada Tuhan di dalam pelayananmu. Semua adalah rutinitas. Ya. Nah, Yesus tidak mendorong kita untuk membenci. Dia nggak meminta kita untuk membenci, tetapi dia ingin agar dirinya itu menjadi tempat yang terutama. Ya. Dalam budaya Yahudi, kata membenci itu bisa berarti mengasihi lebih sedikit. Ya. Kejadian 29:31 ya boleh ditampilkan. Ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Nah ini tidak dicintai dalam bahasa aslinya, itu dibenci. Dalam bahasa aslinya. Ya. Dalam bahasa Ibraninya itu diterjemahkannya atau diterjemahkan dari dibenci. Saya mengerti kenapa apa ya saudara, ayat Alkitab ini menerjemahkannya dengan tadi apa tadi ya? Tidak dicintai. Mungkin supaya orang apa ya, kalau misalnya dibenci kan kayaknya terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau saudara baca atau belajar bahasa aslinya, ini sebenarnya aslinya tuh dibenci. Ya, jadi bukannya Alkitab mengatakan bahwa Yakub itu membenci Lea, tapi tetapi diartikan demikian, Yakub lebih mengasihi Rahel ketimbang Lea. Artinya kasih Yakub kepada Lea itu lebih sedikit. Ya, tidak sebesar kasih Yakub kepada Rahel. Nah kembali lagi kepada Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya begini, kalau kita mundur ya saudara. Kalau saudara gak bisa mengasihi orang lain di bawah kasih saudara pada Tuhan, maka saudara gak bisa ngikutin Yesus. Bagaimana saudara bisa melakukan ini? Atau bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan melebihi kasih saudara terhadap yang lain? Ya saudara mesti mengenal kasih yang Tuhan berikan kepada saudara tersebut. Setuju saudara? Saudara mesti tahu seberapa besar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu untuk dirimu. Baru saudara akan mengerti dan saudara mampu untuk melakukan
Apa yang Yesus katakan ini? Jadi Yesus di sini sedang berkata, oke, jika dibandingkan kasihmu kepadaku, semua yang lain tuh harus menjadi nomor 2. Taruh itu siapapun juga, mau suamimu kek, istrimu kek, orang tuamu kek, anakmu kek, cucumu kek. Semua itu harus menjadi nomor 2. Nah ini kita mesti jujur. Saya berharap kita semua ada dalam posisi, kondisi hatimu jujur. Kalau enggak, saudara akan bolak-balik ke gereja, hidupmu akan tetap sama. Dengarkan ya saudara, masalah kita bukannya kita tidak mengasihi Tuhan. Masalah kita adalah Tuhan sering menjadi nomor yang keseberapa dalam kehidupan kita. Jujur, betul tak? Yang ini ngangguk banyak, yang di sini mosok sih. Sekali lagi, masalahnya bukan saudara nggak mengasihi Tuhan, masalahnya kasih saudara kepada Tuhan itu yang nomor keberapa. Ya. Yang nomor 1 dalam kehidupan itu bisa keluarga, bisa anak, tadi bisa pekerjaan, bisa keamanan finansial, bisa reputasi. Aku mau dilihat orang demikian. Ya. Jadi aku ngebohong nggak apa-apa. Betul? Demikian kalau saudara ingin reputasi yang untuk paling tinggi dalam kehidupanmu, halal buat saudara berbohong itu. Ya, yang penting reputasimu terjaga. Bahkan pelayanan pun bisa menjadi ilah kita. Ya, pelayanan bisa menjadi ilah kita kalau pelayanan tersebut menggantikan hubungan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melayani Tuhan tanpa Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita. Contoh gini saudara. Siapa yang setuju atau siapa yang pernah mendengar atau saudara mungkin pernah berkata, saya bekerja untuk keluarga. Saya bekerja atau mungkin untuk anak-anak. Atau keluarga adalah segala-galanya buat aku. Anak adalah segalanya untuk aku. Saya mau tanya, itu alkitabiah gak sih? Secara manusia, itu sesuatu yang sering kita katakan. Ya, sering yang kita sampaikan. Nah kalau orang yang berkata demikian, apalagi aku mau kerja keras untuk keluargaku, apa yang terjadi? Ya, cepat atau lambat orang tersebut nggak punya waktu lagi untuk Tuhan. Karena dihalalkan. Yang penting keluargaku nomor 1. Ya. Identitas tergantung keluarganya, ibadah rela ditinggalkan saat ada kebutuhan keluarga. Saat, atau lagi misalnya gini, misalnya saudara, anak adalah segala-galanya untuk dirimu. Ya. Suatu ketika, ya saya nggak tahu, saya udah pernah cerita belum, tapi mungkin sudah kali ya. Orang tua saya, khususnya mami saya dipanggil Edi, waktu saya masih kecil remaja. Di, kamu satu-satunya harapan mami. Anak-anak mami yang lain mengecewakan mami. Satu-satunya yang bisa membahagiakan mami adalah dirimu. Wah, itu buat saya tekanannya sangat besar, saudara. Sangat besar. Dan apa yang terjadi? Saya melakukan sebaliknya. Saya menjadi orang yang sangat mengecewakan orang tua saya. Apa yang terjadi? Kehidupan orang tua saya langsung bam. Karena apa? Karena apa yang dia harapkannya ternyata adalah orang yang paling mengecewakan dirinya. Nah, nanti saya hubungkan dengan yang lain ya saudara. Jadi hati-hati saudara. Ya, anak itu asalnya dari mana sih saudara? Halo? Anak itu asalnya dari Tuhan. Saya ngerti ada proses biologisnya. Ya,
Tetapi anak itu datangnya dari Tuhan. Jangan sampai saudara lebih memegang pemberian Tuhan daripada yang pemberinya tersebut. Ngerti maksudnya? Ini kebanyakan daripada kita. Saat kita nggak punya, saat kita lagi kesusahan kita meminta Tuhan minta. Ya, kita berusaha mendekat kepada Tuhan karena kita masih ada kebutuhan. Tapi sesudah kita memilikinya, beda lagi. Kita meninggalkan Tuhan demi apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Ya. Jadi mari kita cek dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Apa sih yang menjadi berhala kita hari ini? Gimana caranya? Coba bikin list di rumah. Apa sih satu hal yang paling takut saudara kehilangan? Apa itu? Kalau saudara yang paling takut adalah anakmu, bisa jadi anakmu adalah berhalamu. Ya. Apa yang paling membuat saudara cemas? Apa yang paling mengontrol keputusan saudara? Nah, itulah yang sesungguhnya bisa jadi yang menjadi berhala kita hari ini. Poin berikutnya, mengikuti Yesus akan menguji prioritas kita. Mengikuti Yesus kedengarannya indah. Ya. Tetapi kita harus terbuka, sadar ini. Bahwa seringkali mengikuti Yesus itu berarti kita akan diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Setuju? Kalau saudara nggak pernah dihadapkan dengan hal-hal yang membuat saudara bingung untuk memilih, bisa dua kemungkinan. Entah saudara yang memang sudah tenggelam dalam kasih Kristus, saudara gampang untuk memilihnya, atau ya saudara nggak mengenal kasih Kristus. Tapi kalau saudara yang masih di tengah-tengah, saudara akan sering kali bergumul. Apa yang harus saya pilih? Contoh nih, misalnya di tempat kerja. Rata-rata orang misalnya saudara bekerja mengolah data. Ya, data keuangan perusahaan. Dan rata-rata orang yang diberikan kewajiban atau tanggung jawab itu adalah orang-orang yang suka memanipulasi data. Ya. Dan karena saudara rata-rata memanipulasi data, itu income saudara menjadi berlipat-lipat ganda. Dan semua orang melakukan itu. Dan kalau saudara ikut arus, saudara akan aman. Tetapi kalau saudara memilih ikut Tuhan, saudara akan kehilangan income besarmu. Jadi pertanyaan, yang mana yang akan saudara pilih? Ya. Contoh yang lain dalam relasi, hubungan, anggaplah pacaran. Ya. Ada orang yang punya pendapat kompromi sedikit gak apa-apa. Hubungan seks dilakukan itu adalah suatu bentuk cinta. Si A kepada B dan B kepada A. Tapi di satu sisi yang lain firman Tuhan mengatakan hiduplah kudus karena Tuhan itu adalah kudus. Jadilah kudus. Pilih yang mana? Saudara menolak permintaan pacarmu untuk melakukan hubungan seks dan saudara akan kehilangan orang ini. Atau saudara mau apa? Ngikutin apa yang dikatakan atau apa yang diminta oleh pacar saudara. Ya, saya punya saudara pernah lah tahu ada satu pasangan yang maksudnya walaupun sudah saya katakan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Dan dia gak merasa salah. Karena yang dikatakan kepada saya adalah bahwa dia melakukannya karena saya mencintai dia. Dan dia mencintai saya. Halo? Ya. Sesungguhnya ada pilihan yang sulit. Kalau saudara ingin mengikuti Yesus. Dan kalau saudara ngikutin Yesus bukan karena pemahaman dan penerimaan bahwa sungguh Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan saudara. Saudara akan gagal hari demi hari.
saudara akan dihadapkan pilihan A, B. Saudara akan memilih apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena saudara, kerohanianmu tidak dimulai dan dipelihara karena pengenalan saudara akan kasih karunia Tuhan. Ya. Seberapa besar saudara mengasihi Tuhan? Apakah dia sudah menjadi yang terutama? Itu akan terlihat dari segala pilihanmu. Sebagian orang karena hidupnya sudah terlalu sibuk, dia tahu dia bisa membatasi hidupnya. I cannot do this more. Karena apa? Karena aku melakukan ini, aku gak akan bisa ini, aku gak bisa ini. Kalau aku ada diminta tolong ini, aku gak akan ada punya waktu lagi. Karena itu aku gak mau lagi lebih sibuk lagi daripada apa yang aku sudah miliki saat ini. Nah Bapak Ibu, kenapa sih Yesus mau menjadi yang utama? Apakah Yesus itu orang yang egois? Kalau kita sekilas baca tadi kan. Ya, sekilas apa Yesus itu egois kan ya? Betul Bapak Ibu? Udah. Yang lain harus nomor 2, Yesus harus nomor 1. Sesungguhnya ini adalah untuk kebaikan kita semua. Halo? Apapun itu, selain Tuhan yang menjadi pusat hidup kita, akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Apapun itu. Ya. Jika uang yang menjadi utama dalam kehidupanmu, hidupmu akan dikuasai oleh kecemasan, betul? Ya. Kalau penerimaan orang lain itu yang menjadi utama dalam kehidupan, maka saudara akan hidup penuh ketakutan. Aku ini udah cukup bagus gak sih di depan orang? Aku ini omonganku ini udah cukup baik gak sih? Yang aku lakukan udah cukup gak sih? Saudara akan bertanya itu, saudara akan takut. Kalau keluarga menjadi pusat, suami, istri, orang tua dan anak menjadi pusat dan terutama dalam kehidupanmu, maka saudara akan memberikan beban yang terlalu berat bagi mereka. Karena tadi yang saya katakan, waktu keluargamu mengecewakanmu, hidupmu akan hancur. Setuju saudara? Hancur. Tetapi kalau Tuhan yang masih, atau Tuhan yang terutama dalam kehidupanmu, walaupun keluargamu itu mengecewakanmu, saudara masih ada harapan untuk pemulihan. Yang percaya katakan amin saudara. Masih ada pemulihan. Ya. Jadi mari ini saudara kita telusuri apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Saat Yesus menjadi nomor 1, justru kita akan mengasihi keluarga kita lebih sehat. Justru kita akan bekerja lebih giat. Justru kita akan melayani Tuhan lebih tulus lagi. Amin Bapak Ibu. Salib adalah bukti prioritas Yesus. Saya undang tim musik untuk temenin saya di sini. Di Taman Getsemani, Yesus tahu bahwa final daripada penderitaannya itu akan segera datang. Lukas 22 ayat 42 mengatakan demikian, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Apa itu? Yesus memilih salib. Ya, ada 2 pilihan saudara ya. Tapi Yesus memilih salib karena apa? Karena kita itu ada dalam prioritasnya Yesus. Amin gak sih? Karena kita sudah menjadi prioritasnya Yesus, kita bisa berkata hari ini, Tuhan, Engkau adalah lebih daripada segala-galanya. Amin saudara. Dan saya ingin mendorong saudara untuk terus merenungkan firman ini mengenai betapa kasihnya Tuhan itu begitu besar dalam kehidupanmu. Maka saudara akan banyak diubahkan cara saudara melihat hal-hal di sekitarmu.
Contoh gini, mungkin saudara merasa senang dengan apa yang menjadi prestasi anak-anakmu hari ini. Nah, tapi waktu saudara mengenal kebenaran akan kasih Tuhan dalam kehidupanmu, saudara akan melihat ternyata seharusnya aku nggak demikian sikapku terhadap anak-anakku. Karena sekarang yang menjadi kebanggaanku adalah anak-anakku hidup taat di hadapan Tuhan. Bukan prestasi lagi yang menjadi hal yang paling penting dalam kehidupanmu. Tapi anak-anakmu hidup berjalan atau sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan segala hal, banyak hal ya. Nanti sudah akan ada perubahan dalam hubungan suami istrimu, orang tua dengan anak, hubunganmu dengan teman-teman di tempat kerja, bagaimana saudara menghadapi orang yang menyebalkan dirimu, menyakiti dirimu. Everything will be changed. Ingat, pengenalan kita ingin supaya apa yang kita tahu mengenai kasih karunia Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Dan biarlah ada pertumbuhan hari ini. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalan, hatiku kan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kau yang ku pandang Tuhan, oh selama-lamanya. Mengasihi-Mu,
Inilah kerinduan kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengerti dan mengecap kebaikan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada perintah-Mu yang sulit untuk kami lakukan ya Tuhan. Kalau kami telah menerima kasih karunia yang luar biasa itu. Dan kalau kami ya Tuhan rindu ya Tuhan untuk meresponi cinta-Mu ya Tuhan. Enggak ada yang sulit. Karena sesungguhnya waktu Tuhan meminta kami untuk melakukan sesuatu atau meminta kami untuk tidak melakukan sesuatu, Tuhan sendiri yang akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan kalau Kau sudah ya Tuhan membawa kami beribadah pada hari ini. Ubahkan kami, tolong kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berbalik dari segala jalan kami yang salah. Mungkin selama ini kami banyak membenarkan diri kami. Kami banyak memberikan alasan demi alasan kenapa kami tidak melakukan apa yang Kau perintahkan, atau kenapa kami melakukan apa yang Kau larang ya Tuhanku. Namun satu hal yang kami mengerti ya Tuhan, yaitu kuncinya adalah bagaimana kami melihat dan mengenal Tuhan. Kuncinya adalah bagaimana kami bisa mengecap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dan tidak pernah berakhir. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Tolong kami sehingga kami ya Tuhan berbalik dari segala jalan dosa kami ya Tuhan. Kami mau berhenti membenarkan diri kami. Kami mau berhenti ya Tuhan menaruh perkara-perkara yang lain ya Tuhan menjadi hal yang nomor satu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi yang terutama di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau bukan hanya juru selamat kami, tapi Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Berkuasalah atas kehidupan kami, tuntun langkah kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Kita boleh katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati kita semua, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan amplop bisa tunjuk tangan. Tim Asyir akan membagikan buat saudara. Dan kalau saudara ingin memberikan persembahan secara online bisa melalui Venmo dengan user IFGF-Scranton atau juga bisa lewat Zelle ya dengan email ifgfscranton@gmail.com. Mari saudara sudah siap, kita mau angkat persembahan di tangan kanan kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan hidup kami akan lebih berbuah lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-berkat yang boleh kami terima. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Kau menguduskan, Kau menyucikan ya Tuhan setiap persembahan ini, supaya apa kami berikan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, terlebih boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami, Engkau memberkati tangan-tangan kami ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil ya Tuhan. Engkau akan memenuhi lumbung-lumbung kami ya Tuhan sampai berkelimpahan. Kami berdoa juga buat gereja ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai gereja ini sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Supaya gereja ini juga dapat menjadi berkat ya Tuhan buat kota di mana kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi dengan penuh ucapan syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silahkan, tim bisa menjalankan kantong persembahan. Saya akan memberikan pengumuman untuk kegiatan gereja kita seminggu ke depan ini. Ya, hari Sabtu kita akan mengadakan care group jam 5 sore secara onsite. Dan nanti untuk tempatnya saudara akan diberitahu oleh ketua care group kalian masing-masing ya melalui WhatsApp group. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dalam care group ya, saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama bergabung dalam care group ini. Dan saudara bisa menghubungi Pastor Freddy dan nanti beliau yang akan menentukan untuk saudara bergabung di care group yang
mana karena kita ada 3 care group di gereja kami. Ya, itu saja pengumuman untuk kegiatan kita seminggu depan ini. Saya mewakili gereja IFGF Scranton mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara ke tempat ini. Juga buat teman-teman yang setia mengikuti ibadah kami secara online, juga atas setiap persembahan yang telah saudara berikan buat gereja kami. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan memberkati. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah siang hari ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Bersyukur untuk penyertaan-Mu di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Kau terus akan menyertai kami. Pulang dari tempat ini yang sakit sembuh. Yang berpersoalan jalan buntu, ada jalan keluar, ada terobosan. Menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan berhasil karena Tuhan. Kami percaya keluarga yang akan dipulihkan, yang mengalami persoalan ekonomi, hutang piutang, Tuhan buka jalan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, kami percaya, kami tukar segala kekhawatiran kami dengan damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pulanglah, terima anugerah rahmat daripada Bapa. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, yang terus menyertai, menuntun, membimbing, bahkan melindungi kita dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin.